Yang kedua, syarat meruqyah harus khusyuk. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah menganggap kita itu penting. Ya, dengan meruqyah itu jangan jaga gengsi lah. Hancurkan ego kita, siapapun kita ketika meruqyah, jangan pernah mengakukan aku. Ini biasanya ini cenderung aku loh susah, aku loh surga, takut cium tangan, wah gak akan meruqyah kok gak malu, gengsi. Maka jangan pernah bermimpi Al-Quran akan membantumu menjadi sumber kesembuhan. Karena apa? Engkau hanya akan diakal-akali. Pertama, meruqyah dia sembuh, 3 hari kemudian dia kambuh. Sebenarnya lagi sembuh lagi, besok kambuh lagi. Karena apa? Akal. Ada yang seperti itu, akhirnya nyerah. Diserah nih kalau seniore jadi. Dan akhirnya itu menjadi polusi. Dia akan bercerita kepada orang lain bahwa saya sudah diruqyah oleh orang JA dan tidak sembuh. Maka berbahagialah ketika kita meruqyah penyakit fisiknya tidak sembuh, tapi penyakit hatinya disembuhkan oleh Allah. Maka akan menjadi sesat dan menyesatkan ketika kita membenarkan setiap omongan dari pasien kita. Contoh, Yang Sulino, saya minta tolong istri saya kabur, mengguni orang tua ini terus minggu kira berbalik. Akhirnya Kang Sulino, kita putar giling amalan ini sama ngamalnya atau ngamalnya. Saya minta foto istri, dia amalnya. Ternyata ujung balik. Tapi kita tidak tahu kalau istrinya minggat itu karena dihajar oleh suami. Bangga. Ketika datang seseorang kepada kita dengan kakinya yang lumpuh, tangannya yang lumpuh, kemudian kita memaksakan dia harus sembuh. Ternyata kita tidak tahu bahwa lumpuhnya dia karena dia nyolong kotak amal. Ternyata lumpuhnya tangannya dia baru menampar ibu mertuanya. Maka ketika sembuh dia dari penyakit itu, yang penyakit itu diberikan oleh Allah kepada dia sebagai azab, sebagai kisos, ternyata kita menyembuhkannya. Dan ketika dia sembuh, dia berpotensi berbuat hal yang sama. Maka ada dosa yang dititipkan kepada kita. Ya Ustaz. Maka berbanggalah ketika kita bisa menyampaikan Al-Quran sebagai sifat kepada dia, tapi hatinya tersembuhkan walaupun penyakit medisnya tidak sembuh. Saya tidak pernah berpikir dan berharap orang yang saya ruqyah sembuh. Tidak. Saya selalu mengatakan, siapapun dengan penyakitnya, dengan keluhannya, saya katakan, kalau kita diberikan satu penyakit, kalau kita diberikan satu ujian, maka ingat 3 hal. Yang pertama, ini ujian dari Allah. Kalau kita diuji, berarti kita mau naik kelas. Yang kedua, ini adalah rahmatnya Allah. Yang sabar. Allah itu cinta kepada kita dengan memberikan satu penyakit. Siapa orangnya yang diberikan penyakit oleh Allah dan dia riba, maka sakit 1 hari menebus dosanya selama 1. Bukti Allah cinta. Yang ketiga, penyakit masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah azab. Kalau itu azab, kalau itu hukuman, berarti kita pernah salah. Maka ingat-ingat salah. Dan ternyata banyak sekali penyakit yang Allah sembuhkan, tidak perlu diruqyah, hanya mengingatkan kepada dia bahwa itu adalah akibat kesalahannya sendiri. Dan penyakit yang diberikan oleh Allah kepada dia itu sebenarnya sebagai penebus atas dosa dia, agar dosanya diampuni dan dia kelak menghadap Allah sudah bersih dosa. Contoh, Pak Ibrahim pernah mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang sakit perut selama 3 tahun diruqyah kemanapun dia tidak sembuh, dan datang seorang praktisi JA namanya Kang Sulino dengan membawa buku mengatakan, hei penyakit
penyakit yang ada di perut saudaraku ini. Ketahuilah bahwa sudah menjadi sunnatullah, penyakit akan keluar ketika obat itu datang. Ini kata Rasulullah. Dan Al-Quran adalah obat. Apa jawab penyakit? Betul kan? Quran adalah obat. Tapi saya diperintahkan oleh Allah di sini selama 5 tahun karena dia dulu pernah makan bakwan 5 ngaku nih siji. Gak bisa. Sakitnya dia itu adalah penebus dosa. Lalu apa kita harus maksa sembuh? Tidak bisa kan? Saya di sini diperintah oleh Allah ini sebagai balasan bahwa dia sudah memakan harta anak yatim. Tidak bisa kan? Saya diperintahkan oleh Allah di sini karena dia baru menyakiti istrinya. Maka Allah perintahkan saya di sini membuat tangannya lumpuh. Apa mau? Kalau sembuh, maka kecewaan yang akan kita dapatkan. Paham di sini? Ternyata saya kemarin belum lama, 1 bulan yang lalu, ada orang dari Batu Raja datang ke rumah hanya minta di rumah. Apa sakitnya? 32 tahun minum obat karena penyakit asma. Kemudian saya katakan di sana, Pak, kalau sampan pengen sembuh, sampan hanya minta maaf kepada mertuamu, demi Allah sembuh. Enggak, saya tidak minta maaf. Sampai mati pun saya nggak akan minta maaf kepada mertuanya. Dia cerita ternyata istrinya ditarik beler oleh mertuanya. Karena dia orangnya ini sering main minum. Ini orang Sumatera Barat yang tinggal di Barat. Kemudian dia datang lagi, minta yang lagi. Saya tidak bisa mengerti. Kalau dia ingin sembuh dari penyakitmu, minta maaf kepada Allah. Alhamdulillah dia pulang, berdia telepon. Saya sembuh bebas dari obat karena saya sudah minta maaf kepada mertua saya. Menjeluk Nabi kok. Ternyata di Pekanbaru, orang Damas Raya, lumpuh 8 tahun, video call dengan saya, Bu, sampean punya nadar yang belum dilaksanakan. Tidak, Pak Ustaz, saya nggak punya nadar. Ada, ingat. Seminggu kemudian dia telepon. Saya ingat Pak Ustaz, saya pernah ke Pekanbaru, saya melihat masjid itu bagus. Dan saya mau nyumbang ke masjid itu. Tapi modelnya sudah berangkat. Akhirnya saya tidak jadi nyumbang. Dan sudah laksanakan datang ke Pekanbaru pakai kursi roda. Nyemplung duit yang kota amal, Bali iso mlaku. Harus ngobrol. Banyak anak kecil yang sakit karena ain orang tuanya. Besok kalau anak saya lahir laki-laki, saya akan begini. Ternyata tidak dilaksanakan. Akhirnya anaknya sakit, tapi jenengan tidak tahu sumber penyakitnya ain dari bapaknya. Paham sampai ke sana? Nah ini tak paham ki caranya boleh penyakit. Ya. Kopi meneng, gue dapat kopi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuda ilaihi mama duduk santai, boleh merokok, boleh makan, terserah. Sepenting jenengan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Daripada aku ngomong jenengan tidak melawan orang merokok silo, fokus tapi beras rambutan. Enak ya Pak Sastra. Bagus nanti. Saya manggilnya Sastra. Boleh kan? Namanya kan Coach Nadi Sastra. Saya panggil Sastra. Itu ada tanda udut. Nah saya tadi kok bahagia betul di sini. Bahagianya saya tidak sebahagia di tempat-tempat lain. Nggak tahu saya ada apa ini.
Padahal saya tadi mau mandi itu ya Allah, delok banyu nih saya. Begitu tak curi keran, langsung metu apa itu busanya. Wah ini kok kayak uyuh ini. Gak tega badan saya kena air hitam itu. Begitu saya sentuh ternyata seger. Akhirnya saya mandi dan berkali-kali mandi. Ternyata asik. Ini mungkin saya menjadi cinta ini karena saya tadi sudah ribet. Alah paling wongnya Yositi. Wongnya Yosong ibu wajah-wajah lama. Pelatihan lama tapi ilmunya masih junior semua. Betul? Betul. Semoga tidak tersinggung dengan ini.